Yang open BO banyak ini. Kenapa? Yang open BO banyak. Lo nanyanya Ada. Bagi sebagian orang mungkin nggak bisa merasakan kesejahteraan di Indonesia karena UMR yang menurut mereka itu kurang layak. Sehingga mereka banyak yang mencoba untuk mencari lapangan pekerjaan di luar. Dan nggak sedikit. Ini gua ambil dari CNBC. Jadi devisa pekerja migran Indonesia itu di tahun 2022 itu mencapai 130 triliun. Itu angka yang menurut gue sih berhasil lah. Gitu. Bahkan Bisa menopang. di sini juga nilai tersebut hanya kalah dari devisa yang diberikan oleh sektor minyak dan gas, kan gila. Gitu. Nah, tapi gue nggak tahu apakah satisfaction mereka itu ya, sesuai. Mungkin Bang Eko bisa cerita karena kan banyak kan pengalaman di Saudi ya, tentang detail kayak A to Z gitu. Ketika Bang kerja itu Tapi memang fakta itu harus kita akui, temuan dari angka-angka yang kemudian ada uang masuk dari luar negeri yang dihasilkan oleh teman-teman pekerja migran itu menjadi bukti nyata bahwa uang itu juga yang mereka asing itu bisa menggerakkan itu menjadi salah satu penopang perekonomian ekonomi. Dan kemudian juga peningkatan kemampuan belanja masyarakat dari hasil kerja mereka di luar negeri kan. Artinya apa? Mohon maaf lah. Kan ya harus bicara yang proporsional ya. Banyak lah yang pertambangan, yang di manufaktur. Jadi kita bicara yang dari endasan di pekerja rumah tangga saja. Dan dengan ibu-ibu kita emang artinya terpaksa menjadi martir ya untuk keluarganya. iya iya. Seperti juga mereka yang menyandang status sebagai single parent juga karena ada peluang, terus ada kebutuhan juga untuk mereka bisa memanfaatkan peluang kerja di luar negeri bagi pekerja rumah tangga tadi. Jadi dan rata-rata mereka memiliki pendidikan yang sebenarnya kalau untuk kualifikasi untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja profesional kan enggak. Dan strata pendidikannya juga kalau untuk berkompetisi mencari pekerjaan di dalam negeri pun dengan ijazah yang mereka miliki rata-rata di bawah SLTA itu mendapatkan gaji di atas UMR yang ditetapkan di negara kita akan berat. Tapi peluang itu kan ada itu luar negeri. Nah, selama ini saya mengamati sampai hari ini kebijakan ini untuk khususnya untuk pekerja migran yang sektor domestik ya itu rumah tangga khususnya penempatan ke mitra yang sampai hari ini masih si status ditutup ya tapi memang beberapa tahun terakhir ini sudah ada pembahasan ada kemungkinan akan diusahakan itu dengan skema G2G ya karena terus yang sudah dilakukan sekarang ini sudah pada tahap per hari ini bulan Mei 2023 ini dalam tahap pembahasan teknis. Saya sendiri nggak paham banget kenapa program sudah disusun dengan sangat bagus, toh juga sudah kesepakatan bahwa ini juga konsep ini diterima oleh negara pengguna, negara penerima. Sampai hari ini pada yang tahu implementasinya masih tarik ulur. Saya nggak tahu nih apakah itu kan sudah jelas. Tapi memang di sini karena memang ada pengusaha, ada usaha yang juga terlibat, tidak menerima manfaat dari proses penanaman tadi. Saya kira memang ini menjadi petugas yang lumayan berat dari pemerintah untuk mengatur tata kelolanya gitu. Nah, dalam meeting Timur Tengah itu sektor kepentingan yang paling banyak dan apakah cuma jadi orang melihat bahwa lapangan kerja di Saudi itu cuma RTA dia paling enggak juga ya enggak jadi memang yang terbanyak porsinya karena apa ya sama ini sudah menjadi brand ya jadi brand kita itu di sektor PRT tapi enggak yang profesional yang level-level menengah lah seperti pelayanan restoran
termasuk job barista, termasuk juga perhotelan, hasil pencarian. Terus saya berangkat dari tenaga kesehatan, perawat, kemudian juga tenaga ahli. Saya kira semua sektor orang-orang kita banyak yang masuk kok. Ada orang kita yang bisa jarang kok juga. Ada juga orang kita yang bisa di perusahaan otomotif yang di sana juga banyak. Memang pasar yang paling mudah dan sebenarnya sangat membantu masyarakat ekonomi lemah itu yang satu PRT-nya yang paling banyak berarti karena mau syaratnya tidak banyak. Mereka asal mampu mempersiapkan secara matang ya, latihan bahasa, ada pembelajaran tentang kultur, kultur kultur dan tabiat warga negara sana. Situasi ini kemudian ya kita juga tidak memungkiri ada oknum-oknum, ada semacam ya. Ada juga menempatkan mereka secara ahli prosedural. Ya, ya. Artinya ini pemerintah juga harus melihat kok negara seperti kesulitan menempatkan mereka secara resmi dan memberikan perlindungan yang maksimal. Karena ada kekuatan ya, mereka mampu menempatkan orang-orang yang notabene mereka WNI ini punya hak juga untuk dilindungi selain difasilitasi lah ya sekedar untuk mencari kerja. Karena yang harus saja kadang-kadang yang banyak masalah. Kalau boleh dia tahu nih, Pak, gaji pengurus yang Saudi itu kisaran berapa sih? Sekarang ini berkisar antara 1.000 real sampai 1.500, tetapi di mereka yang sudah mendapatkan sudah mendapatkan semacam penghargaan dari pengguna itu harganya berdiri sampai 3.000 real. 1.000 real berapa? 1.000 real itu per hari ini 3.900-an ya. Atau kita buat 4.000 lah. Nah, kalau dia 1.200 berarti kan hampir berapa? Hampir 4 juta, ya 4 juta ditambah juta setahun. Ya hampir 6 juta, hampir 1.500. Iya, 1.500 itu sudah di rupiah. Ya, yang sekarang sudah bahas itu untuk gaji PNT untuk sistem lembaga satu tanggal ini ya 1.200. Juta. Itu dia itu pokok belum plusnya ya oke lah kita kembalikan lagi kalau kita bicara tentang hasil kalau dia bertemu majikan yang baik kemudian termasuk juga ada fasilitas apalagi kan Timika itu sebagai terdapat 2 posisi ya untuk semua siswa. Ini ada reward kalau saya ada rasa ketika mereka kerja di sana kemungkinan untuk umroh kemudian kalau mau dapat panggilan dari awal ya bisa berhaji. Sektor domestik juga kan masih terbagi menjadi selain PRT ya, dan mereka yang melakukan pekerjaan di rumah tangga, ada juga kan driver perumahan, ya, sudah terbagi dan perawat manula. Alhamdulillah hari ini buat konsep yang sudah kita usulkan itu dari dulu diterima oleh pemerintah, ya sistem penempatan ketenaga ini yang sangat ideal sebenarnya. Jadi pekerja kita di sini itu di Sari, ya, mau interview dulu, kemudian tahapan medial juga, kemudian tahapan pelatihan juga di BLK, kemudian seperti bertanggung jawab pada syarikat, ada perusahaan yang dari Indonesia, ya. Kemudian nanti di Saudinya itu ditempatkan di syarikat juga di perusahaan juga di sana, agent di sana. Ini agent dengan agent, tapi pemerintah dalam ini turun tangan. Jadi pemerintah di Indonesia menunjuk beberapa perusahaan untuk melakukan rekrutan. Dalam ini melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan-perusahaan itu, PTGI namanya ya. Kalau dulu PTGI gitu. Nah, Saudi Arabia sebagai negara penerima pun melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan dan agen-agen di sana. Yang menarik sekarang untuk teman-teman yang mau keluar Saudi, walaupun ini sektornya informal, katanya sudah menjadi formal lah, masuk kategori formal karena ini G2G lah ya, bahwa itu harus ada aplikasi siap kerja. Nah, negara penerima pun memperlakukan itu, sistemnya ada di Musyarat sana, sama aplikasi sejenis tapi namanya beda di sana ada gitu kan. Meskipun per hari ini juga sebenarnya kabar baiknya sudah mulai ada rencana pemberangkatan dalam waktu dekat. Ini dari tahapannya itu menurut saya sangat bagus.
interview, kemudian medical check up, kemudian dilakukan pelatihan sebelum berangkat. Kalau berdasarkan itu ya, apalagi sekarang juga karena maraknya penempatan kan prosedural, itu banyak orang yang nggak tahu apa-apa, ditempatkan kemudian di sana bermasalah. Saul itu lebih rapi dibanding Malaysia berarti. Kalau ada kasus, apakah itu saat itu langsung ke blow up tuh. Semua TV nasional pasti langsung headline. TKW Indonesia disiksa sama dan Saudi. Nah, memang kondisinya di sana apa hampir semua seperti itu. Atau sebenarnya hanya satu dua yang Ya, saya sepakat kalimat yang terakhir bahwa tidak semuanya. Kalau kita mau angkat, ya mau ada misalnya ada lembaga yang mau melakukan survei terhadap teman-teman, berarti sekarang tahu apa teknologi kita mendukung ya. Banyak grup TKI di Facebook, banyak grup migran kita di luar negeri ya, itu bisa menjadi apa sebagai bisa kita amati apa yang menimpa mereka sebenarnya gitu. Terkait yang mendapat masalah, ya itu tadi. Kalau saya baca secara umum, karena gagal komunikasi. Banyak kan itu gagal komunikasi. Artinya, pertama, kadang-kadang dengan tabiat mereka, ekspektasi user itu sudah menganggap ketika datang pekerja dari kita, itu sudah siap pakai. Alias sudah siap kerja ya. Sorry, saya ralat gimana saya pakai. Siap pakai konotasinya jadi beda. Tapi begitu gue datang, ketok pintu, assalamualaikum, bapak, magap, ya. Nama saya dari Indonesia, saya siap bekerja di rumah bapak, di rumah ibu, gitu kan. Namanya begitu. Tapi faktanya ada, kita begitu diantarkan ke rumah pengguna itu, pengguna jasa mereka, kaget loh, mana ini ngomong aja nggak bisa, ngomong nggak bisa. Nah akhirnya karena sudah Ngomongnya harus bahasa Arab atau harus bahasa Arab. Oh iya. Kali aja ada. Sekarang kan teknologi udah maju gitu kali Bang, kali aja gitu loh. masalah itu kalau kita bicara sebelum era digital kayak sekarang ya, malah lebih penelusurannya karena berat. Iya benar ya. Terus sekarang kita sudah terbantu dengan ada aplikasi-aplikasi komunikasi ya di internet gitu kan. Facebook atau WhatsApp segala macam. Dan translator udah bisa tuh, udah bisa terjemahin sendiri. Itu satu. Kedua, itu pun memang kendalanya tidak semua kemampuannya gitu kan. Jadi untuk apa ya? Untuk mencari pengetahuan aja nggak mau, apalagi apa untuk belajar aja nggak mau, apalagi untuk coba belajar sendiri ya. Kadang-kadang kita sudah mati-matian dengan pelatihan, tapi masalah tetap ada aja. Kan? Karena faktornya kan banyak. Antara memang si penggunanya yang memang temperamental atau memang pekerja ini hanya tergoda iming-iming kerja dengan gaji besar gitu kan. Nah, lebih kalau kita presentasikan saya kira ya kalau mau dilakukan survei antara yang sukses dengan yang bermasalah masih banyak yang sukses. Ada seluruh rangkaian kasus TKW yang bermasalah kerja. Sering. Sampai hari ini pun aduan masih ada. Karena sekarang ini karena orang dalam keadaan panik itu akan mencari link di mana saya harus mengadu ya. Apalagi sekarang juga ada TikTok ya. Karena teman-teman ketika bermasalah sudah ada upload TikTok. Bapak Presiden, saya PKI asal daerah mana, kerja di negara ini, mendapatkan perlakuan mulai ini saya menderita bla bla bla, minta tolong dipulangkan. Itu kan pemerintah juga harus mengidentifikasi mereka masuk ke sana melalui jalur apa gitu. Jadi sekarang pengaduan itu lebih efektif lewat medsos. Karena hasilnya kayak yang kotor. Ya seperti dia digaji, mendapat penganiayaan, pelecehan. Kalau prosentasenya gede nggak? Kalau dilihat dari kaki ya, akhirnya kan pengaduan nggak cuma saya dari lembaga itu. Kemudian teman-teman dari menerima pengaduan itu siapapun yang tampak oleh mereka di medsos itu aktif berkomunikasi dan menanggapi keluhan-keluhan mereka, akhirnya mereka menjadi tumpuan gitu lah. Oke. Ini dari ini, banyak lah ya. Rasakan sekarang ada di SPNI, ada di KDPNI, ada di
Tebu Mimo, ada di BMSA gitu kan. Jadi karena juga alhamdulillah Termasuk sahabat pekerja sendiri ya. ya itu juga ada andil di sana. Artinya memang ini juga menjadi fasilitas. Ya. Maksud teman-teman yang mau melakukan pengaduan bisa kemana aja. Oke. Lembaga apa yang mereka kenal, yang mereka temukan di medsos, pasti setidaknya akan. Jadi ini tergantung dan harus ada apa harus proaktif admin juga gitu. Betul. Nah, tersektor atau anggap saja NGO ini itu akur nggak ya dengan pemerintah? Atau mungkin komunikasi selama ini harus pakai partai politik kah? Atau memang terjalin secara alamiah begitu aja? Memang ada beberapa yang memang berafiliasi dengan partai politik atau kalau itu juga menjadi bagian. Ini kan kesannya nih selalu ada masalah. Padahal kan kalau kita lihat ternyata di sektor NGO teman-teman yang mengadvokasi ini bergerak, pemerintah pun sistemnya juga sudah cukup bagus, termasuk beberapa kegiatan teman-teman di konfederasi itu pun juga berjalan. Nah, tapi kok selalu kesannya kacau balau gitu. Apakah ini versi media aja atau memang ada penetrasi politik atau bagaimana? Ya kalau saya melihat sih memang ini kalau di setiap kasus yang menimpa pekerja migran, secara umum sih memang kan mereka butuh penuntasan dari mereka untuk segera dituntaskan dari masalah mereka. Iya. Tapi kadang-kadang kan muncul koki-koki. Oh, nah ini dia nih. Kan gitu, itu dalam tanda kutip ya. Iya. Yang terkait tadi saya masih ingin pertanyaan Bang Asari, seberapa hubungan antara NGO yang ada di negara penempatan ya, kita saya alami bahwa kalau kami ini memposisikan menjadi pendamping dari teman-teman pekerja migran yang khususnya sektor domestik, yang mereka memang rasa tidak paham dengan regulasinya, tidak paham dengan hak-haknya, dan tidak paham alur ketika mereka alur advokasi ya, mereka bermasalah harus kemana kan gitu. Karena memang apalagi sekarang ditambah yang resmi saja banyak yang bermasalah, apalagi yang tidak resmi. Kemudian ada juga yang mohon maaf, yang nampaknya berangkat secara resmi, tetapi ternyata di sana juga menjadi tidak resmi karena statusnya dirubah. Contoh menjadi si PKP yang juga kan membuat dia seperti itu. Ya artinya oke, setelah dari temuan-temuan saya, hasil interview, hasil mengamati kasus per kasus, memang akhirnya kategorinya 3 sebenarnya. Ini memang agak, mohon maaf kalau ini agak ekstrim ya, tapi harus kita akui bahwa potensinya itu untuk jasa domestik itu adalah kalau saya bagi jadi 3, digoda, tergoda, dan penggoda. Waduh. Ini bahasannya Ceng Yunus nih. Ntar kita dengerin, ya udah lanjut dulu. Ya, jadi tergoda kan banyak. Tergoda karena dengan kehidupan ekonomi mereka di sini yang pas-pasan, kemudian tergoda untuk melihat teman-teman sudah sukses, kemudian tergoda lalu berminat begitu kan gitu. Dan di sisi lain juga tergoda ini mas kualifikasi ketika mereka sudah bekerja pun menjadi potensial untuk menjadi korban gitu kan. Seberapa kuat mereka menahan godaan itu, menggoda gitu kan, goda karena kemampuan mengatur dirinya makin pada tahap pelatihan tidak diberi tidak diedukasi dulu ya, nanti tentang bagaimana cara membaca bahasa tubuh dari orang-orang yang satu lingkungan dengan mereka gitu. Ini cara kutipnya. Nah, ini yang parah juga yang memang kita tidak menamping. Ada orang-orang yang selalu memanfaatkan situasi di lini apapun, di sektor apapun, pasti ada. Nah ini yang terakhir yang mengkhawatirkan dari penggoda. Ini memang ya, mohon maaf, ini harus kita akui. Ada memang teman-teman yang berangkat ke sini, sampai sana terus kabur, gabung pada sebuah sindikat ya. Dalam tanda kutip dia menjadi orang penggoda itu. Kayaknya teman-teman kita ada juga deh, kayak. Ada, tapi juga kemudian ada yang
kemudian dia terpaksa masuk pada Oh iya budaya iya. itu. Mereka kabur. Iya. Iya. Ya, karena mereka bermasalah, ya. Kemudian keluar menjadi orang undocumented, jadi orang kaburan itu kan nggak gampang. Seperti itu. Iya. Masuk ke sana, kemudian kebutuhan hidup. Kemudian dia kabur, dia harus sewa kamar, sewa Iya. kos. Kemudian harus ada yang bertanggung jawab. Nah, disitulah artinya eksploitasinya banyak, potensinya. Dieksploitasi oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan orang-orang kaburan menjadi pekerja, dipekerjakan lagi. Artinya gini, saya abang butuh pekerja rumah tangga nih. Saya bisa mencariin saya pembantu rumah tangga nggak? Oh bisa, tapi ini nggak ada. Ini ada dokumen, nggak masalah. Nah, dari situ dapat faedah, dapat keuntungan. Nah, yang sisi negatifnya mereka yang kemudian terpaksa harus menjadi, mohon maaf, jadi PSK, ditempatkan di sektor pekerja yang berisiko tinggi lah. Banyak juga yang terpaksa ya, daripada saya di sini mati. Kemudian ada mereka juga tengah mengupayakan untuk bisa pulang kembali. Yang penting dapat uang dengan cara apapun. Saya harus dapat uang untuk bisa kembali, karena untuk teman-teman yang tidak ada penanggung jawab di sana, pulang itu susah, harus pulang mandiri, dan memang harus ada peran pemerintah di sini untuk membantu mereka bagaimana cara mendapatkan exit. Yang open BO banyak ini. Kenapa? Yang open BO banyak. Lo nanyanya Ada. Jadi itu yang gunanya dia. Lu nanyanya di luar konteks. Udah balik ke konteks.